والذي يقول وأهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. كما يقول العلامة مرتضى الزبيدي الحنفي: والمراد بأهل السنة هم أهل الفرق الأربع: المحدثون والصوفية والأشاعرة والماتريدية. سريعا بعض. Kemudian muncul baru-baru ini ada yang membuat muktamar, kemudian mengatakan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham? Adapun Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Ya, berarti salah, bukan Ahlus Sunnah. Salah, bukan Ahlus Sunnah. Di dalam muktamar Chechen di Chechnya yang dihadiri oleh ramai tokoh-tokoh sufi dan ulama-ulama Mesir, mengisytiharkan mereka yang tidak takwil terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muktamar Chechnya pada Agustus 2016 memutuskan bahwa Ahlus Sunnah hanya mencakup Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengecualikan Salafi dan ahli hadis, sehingga memicu kontroversi. Didukung Presiden Ramzan Kadyrov, muktamar ini dikecam banyak ulama, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, karena dianggap mendukung kepentingan politik Rusia dan Syiah, serta memecah belah umat Islam di tengah penderitaan mereka, seperti di Suriah. Menjawab syubhat ini, kita dengarkan penjelasan Ustadz Firanda Andirja dan Dr. Maza dari Malaysia. Kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah dia keluar dari Mu'tazilah, maka dia menulis buku yang membantah pemikiran Mu'tazilah secara detail. Keluarlah bukunya yang berjudul Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin. Tentang Maqalatul Islamiyyin dia sebutkan tentang firqah Syiah, firqah ini, semua firqah dia sebutkan. Waktu dia menjelaskan tentang firqah Mu'tazilah, dia jelaskan secara detail. Mu'tazilah terdiri atas begini-begini. Firqahnya ini saja. Firqahnya ini. Pemikirannya ini. Jelaskan secara detail. Karena dia tahu betul tentang Mu'tazilah. Karena dia 40 tahun bermadzhab apa? Mu'tazilah. Kemudian dia keluar menjadi mazhab Kullabiyah. Ada yang mengatakan dia berada pada tahapan ketiga. Jadi tahapan pertama Mu'tazilah, tahapan kedua bermadzhab Kullabiyah. Kemudian dia ingin berubah menjadi mazhab Ahlus Sunnah dan dia sudah berusaha. Maka dia tulis sebuah buku judulnya Al-Ibana. Namun, dan dia mengatakan dia akan bermadzhab seperti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di atas mazhab apa? Ahlus Sunnah. Namun dia tidak berhasil seluruhnya, namun dia sudah berusaha. Sehingga masih ada pemikiran Mu'tazilah yang dia bawa, masih ada. Terutama tatkala dia berbicara tentang masalah Al-Qur'an. Jadi dia sudah berusaha rahimahullah, tetapi belum bisa kembali secara total. Dan itu kenyataan, sebagian orang yang dahulu misalnya menyimpang, kemudian mengenal manhaj salaf, masih ada sisa-sisanya terlebih dahulu. Masih terbawa-bawa. Itu wajar. Apalagi 40 tahun di atas mazhab apa? Mu'tazilah. Pemikirannya sudah terbentuk. Waktu dia keluar, masih ada sisa-sisanya. Nah, Asy'ariyah yang zaman sekarang, yang ada di zaman kita ini, mereka mengikuti Asy'ariyah yang mutaakhirin, yang terakhir. Yang mirip-mirip dengan akidah apa? Jahmiyah. Sehingga mereka menolak sifat wajah, sifat kedua tangan ditakwil seluruhnya. Orang yang menetapkan sifat wajah, sifat kedua tangan dikatakan musyabbih, padahal ulama salaf semuanya menetapkan. Berarti kelazimannya ente yang benar, ulama salaf dulu semuanya sesat. Itu kelazimannya seperti itu. Ya. Kelazimannya berarti selama ini Allah itu Al-Qur'an bukan kitab petunjuk. Kenapa selama ini Allah berbicara tentang sifat-sifat, tidak satu ayat pun Allah menjelaskan itu hanya majas, enggak ada. Nabi berbicara tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah di atas. Nabi berdoa begini tangannya. Nabi tunjuk Allah di atas. Ya. Nabi tanya, "Wahai budak, Allah di mana?" Kata sang budak, "Allah di atas." Nabi benarkan. Ya. Nabi bilang malaikat turun dari atas. Nabi bilang Nabi Isa dalam Al-Quran, Nabi Isa dinaikkan oleh Allah ke atas. Ternyata Allah tidak di atas. Faham? Berarti selama ini kan Al-Quran dalam tanda petik ngawur dong. Kalau seandainya semua ratusan ayat tadi menyatakan Allah di atas, ternyata tidak di atas, harusnya ada penjelasan meskipun satu ayat. Maksud Allah itu tidak di atas, harusnya ada penjelasan. Tidak ada penjelasan sama sekali. Apalagi Nabi waktu berdakwah, di hadapan Nabi berbagai macam orang, baik orang berpendidikan, orang kota atau Arab Badui yang baru masuk Islam. Dan Nabi bilang, "Allahumma syhad." Ya Allah saksikan. Allah, Nabi tunjuk ke atas, "Ya Allah saksikanlah."
Ternyata Nabi tidak jelaskan. Maksud saya ini salah. Saya tidak, ini cuma perwakilan saja. Ternyata seluruh ayat, seluruh hadis yang menyatakan Allah di atas, ternyata Allah tidak di atas. Berarti kan Al-Quran dibangun di atas kiasan kalau begitu seluruhnya. Ini tidak benar. Dan ini diisyaratkan oleh Ibn Rushd. Ya, dalam waktu dia membantah masalah, dia berbicara tentang masalah asma sifat tentang al-ulu. Dia mengatakan seandainya semua ayat dan hadis yang menunjukkan Allah di atas itu ternyata ditakwil, berarti menunjukkan bahwasanya terlalu banyak ayat yang ditakwil. Ini berarti Al-Quran bukan kitab petunjuk, tapi kitab sesat. Karena bilang-bilang di atas ternyata tidak di atas. Paham atau tidak? Baik. Kemudian setelah Asy'ariyah, mutaqaddimin dengan mutaakhirin, muncul namanya Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah mirip sekali dengan Asy'ariyah, sehingga banyak risalah menjelaskan, tulisan-tulisan menjelaskan tentang kesamaan antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Maturidiyah. Ada beda-beda sedikit, Ada buku tentang perbedaan antara akidah Asy'ariyah sama akidah Maturidiyah. Kemudian muncul baru-baru ini ada yang membuat muktamar, kemudian mengatakan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham? Adapun Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Ya, berarti salah bukan Ahlus Sunnah. Salah bukan Ahlus Sunnah. Kalau kita tak khayalkan dia sebagai orang, Allah sebagai macam manusia, kita tak tanya kalau dia turun bila dia naik. Kalau dia ada arash, bertinja dia bertempat. Saya bukan masalah nak sokong mazhab mana, tapi saya nak cerita khilaf ni. Saya tambah sebab saya kata, kalau Allah wujud bila makan, itu menjadi asas. Allah ada tidak bertempat kerana tempat diciptakan oleh Tuhan, masakan Tuhan memerlukan apa yang dia cipta, tempat. Saya nak tanya, apa hukum orang yang kata Allah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar? Allah mengutuskan, kemudian Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad. Ataupun sebelum itu dia telah mengutus, kemudian Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengutuskan Nuh, kemudian itu telah memberikan, Allah mengaitkan zat Allah, orang putih panggil the essence of God, zat Allah dengan masa. Ni siapa yang mengaji SPM dia tahu ada dua benda, time and space, betul tak? Tempat dicipta oleh Allah, masa pun dicipta oleh Allah. Kalau kita kata Allah itu buat ni, kemudian Allah, kita kaitkan Allah dengan masa, kita kaitkan Allah dengan makhluk. Masa tu makhluk. Wal asr wal fajr wal duha wal lail. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa, pasal masa tu makhluk dia. Kalau kita tak boleh kaitkan dia dengan tempat, siapa yang kait dia menjadi kufur, siapa yang mengaitkan dengan masa, apa bezanya? Faham maksud saya? Faham tak? Maka kita kata laisa kamislihi syai'. Dia telah kama yasifu nafsahu, seperti mana dia telah mensifatkan dirinya. Kita cerita ya, kita kata laisa kamislihi syai'. Itu mazhab bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mai kemudian. Ibnu Abdul Bar, ahli-ahli Andalus di atas mazhab itu. Kalau muwahhidin tadi Ibnu Turmat masukkan dengan bukunya Al-Mursyidah, memasukkan pemikiran takwil dan menyatakan siapa yang tak takwil Mujassimah, dia membunuh beribu-ribu orang ahli Andalus. Kemudian berlaku khilaf dulu. Tapi untuk adil, saya bagi tahu mazhab yang terkenal tak mau takwil, dari segi patutnya dia mazhab fiqh, dikaitkan dengan akidah juga, ialah mazhab Hanbali, dipanggil Hanabilah. Sebab itu ramai orang suka Abdul Qadir Al-Jilani, wali tu, baca buku dia, dia tak takwil dalam akidah. Kalau dia baca buku tu, keluar pula dia ahli Sunnah. Tokoh Hanbali yang besar Ibnul Jauzi, dia Asy'ariyah, dia takwil, dia hentam Ibnu Abdul Bar karena tak takwil. Padahal Ibn Abdul Abbar Malik. Maksudnya saya nak bagi tahu khilaf ini qadim berlaku, merentasi aliran mazhab. An-Nawawi rahimahullah, alim ahli hadis,
ada bab yang dia takwil, ada bab dia tak takwil. Ibn Hajar Al-Asqalani ada bab yang dia takwil, ada bab yang dia tak takwil dalam Fathul Bari. So kita tak mau mengkafirkan masalah takwil dan tak takwil. Kalau tanya saya, kita kata rajih dan marjuh. Ini pandangan yang lebih aslam, ini pandangan yang lebih selamat. Ini pandangan yang telah disebut oleh sebahagian orang, tapi kita tak mengkafirkan umat atas ini seperti yang cuba dilakukan oleh sebahagian tempat. Nak merujuk pada soalan saudara tadi, Perlis ingin mengambil dada yang lebih lapang. Di dalam muktamar Chechen di Chechnya yang dihadiri oleh ramai tokoh-tokoh sufi dan ulama-ulama Mesir, mengisytiharkan mereka yang tidak takwil terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechen. Tetapi kemudian Muhammad Taib Syekhul Azhar dalam BBC kata, dia tidak, kami Azhar bari, berlepas diri daripada muktamar Chechen, dan disebut tentang Salafi, dan Salafi min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pandangan dia lah. Maksudnya kita ada ruang untuk mendamaikan orang Islam. Kenapa nak mencari ruang mentakfirkan? Ini khilaf qadim yang berlaku. Ada orang nak takwil apa yang ada dalam Quran. Dia kata kalau tak takwil, nanti kita akan samakan Tuhan yang makhluk. Ada orang kata tak perlu takwil. Yang samakan Tuhan dengan makhluk tu kerana awak, dalam fikiran awak tu sama. Kalau kata Allah turun, turun atas ke bawah, sebab awak andaikan Allah macam dengan awak. Tapi kalau awak kata Allah tu laisa kamitslihi syai', dia turun tak macam kita, dia ada muka pun tak macam kita, dia ada tangan pun tak macam. Laisa kamitslihi syai', Allah yang lebih tahu dengan maksudnya dalam hal itu. Kemudian khilaf mazhab tafwid, mazhab tak tawil, ini khilaf qadim. Kesemuanya mereka ahli Islam min ahli qiblah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala baca tentang Abu Hasan Asy'ari. Ini pelajar-pelajar ni pergi library esok cari Abu Hasan Asy'ari, baca buku, best buku, banyak jilid, Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Al-Zahabi. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah pada penghujung cerita Abu Hasan Asy'ari, dia kata Abu Hasan Asy'ari menyatakan, kami tidak mengkafirkan sesiapa pun di kalangan ahli qiblat. Ini siapa yang semayang, man shalla salatana wastaqbala qiblatana, semayang macam kita menghadap qiblat dia, kami tak mengkafirkan. Itulah iqrar dia pada akhir hayatnya. Kata Az-Zahabi, wa kadzalika syekhuna Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikianlah guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada akhir hayatnya menyatakan, aku tidak mengkafirkan sesiapa di kalangan kaum muslimin yang sesiapa yang berulang alik dia ke masjid, maka kita menyaksikan dia dengan iman. Semua takwilan-takwilan ini bertujuan memecahkan umat Islam. Semua orang, ya Rabb sabbih isma rabbikal a'la. Tak ada kata ya Rabb. Di mana jiwa kita bila kita sebut ya Rab? Angkat kita ke langit. Tak ada kau telah kafir kerana kau telah menjadikan Tuhan wujud bimakan. Nabi Isra dan Mi'raj bertemu Allah, oh Nabi naik ke atas, tu wujud bimakan. Syaitan memecah belahkan kita dalam hal ini. Sebab itu saya kurang berminat. Kita akan ajar manhaj ni, kita akan bagi tahu hakadha kana sya'nu jumhurus salaf. Hatta salaf sendiri ada yang takwil dan tak takwil, tapi jumhurus salaf mereka tidak cenderung untuk pergi kepada apa yang tak disebut. Tapi kita memberikan keuzuran kepada ulama-ulama Asy'ariyah kerana mereka menghadapi Mu'tazilah pada zaman mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah dan Dr. Maza dalam ceramahnya membahas perbedaan pemikiran dalam Islam, terutama terkait akidah. Ia mengkritisi aliran Mu'tazilah dan menjelaskan bagaimana seseorang bisa kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun masih ada pengaruh pemikiran Mu'tazilah.
Ustadz Firanda Hafizahullah menegaskan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tangan dan wajah harus diterima sesuai ajaran salaf tanpa ditakwilkan. Ia mengkritik pandangan yang membatasi Ahlus Sunnah hanya pada Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dan menegaskan bahwa Salafi juga bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.